Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kali ini ada kisah yang berjudul Sosok Nenek Misterius. Sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel ini biar saya lebih semangat berbagi cerita horor untuk kalian. Seperti apa ceritanya? Kita simak di video kali ini. Kisah ini terjadi kurang lebih 5 tahun yang lalu. Iya, sudah cukup lama memang. Tapi masih teringat saja sampai saat ini. Saat kejadian ini berlangsung, saya bekerja di sebuah mall terbesar di Bandung yang berada di Jalan Gatot Subroto. Tidak usah diperjelas lagi, pasti kalian sudah tahu. Saat itu, seingat saya, hari Kamis dan saya masuk shift siang, yaitu dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. Jujur, saya berangkat kerja dengan kondisi yang sangat malas sekali, dan sempat terpikir untuk bolos bekerja. Tetapi sesuatu kewajiban dan hal yang mengharuskan saya untuk bekerja. Saya pun berangkat dari rumah dengan malas, dan singkat ceritalah, saya di tempat kerja di sebuah toko departemen store yang berada di dalam mall tersebut. Seperti biasa, sebelum masuk, kami semua bersiap-siap dulu agar saat masuk dalam keadaan rapih, wangi, dan segar. Saya bersama beberapa rekan saya yang juga kebagian shift siang saat itu. Setelah penampilan oke, kami pun semua yang shift siang mulai masuk ke toko. Dan sebagian tugas saya menghampiri dan mendampingi calon customer yang sedang memilih-milih barang. Tak terasa jam menunjukkan pukul 17. Saatnya untuk rekan-rekan yang masuk pagi pulang. Teman-teman yang shift pagi pun pamit kepada saya. "Bing, duluan ya," kata teman saya Linda. Dan saya pun menjawab, "Iya Lin, hati-hati di jalan." Kemudian salah satu teman saya pun juga berpamitan. Sebut saja dia Andri. "Bro, duluan ya. Kalau toko sepi, kamu jangan modus tidur di gudang ya. Takut ada yang ganggu-ganggu," pesan dia. Saya pun menjawab dengan tertawa. "Paling yang ganggu si Denny atau si Heru kan. Hahaha, teman yang masuk siang juga paling." Tapi Andri hanya tersenyum. Kemudian jam menunjukkan pukul 18.00. Waktunya untuk istirahat. Di ruang istirahat terdengar sangat ramai sekali. Gemuruh karyawan yang sedang rehat. Saya pun melakukan sholat terlebih dahulu, kemudian makan, dan saya sempatkan untuk merokok, menenangkan pikiran. Istirahat pun selesai. Saya kembali masuk ke dalam toko, dan tak terasa waktu pun menunjukkan 20.00. Saat itu keadaan toko sangat sepi. Maklum, ini bukan weekend. Saking sepinya toko saat itu membuat saya mengantuk. Dalam hati saya tersirat keinginan modus tidur di gudang. Daripada standby tapi gak ada pengunjung kayak gini. Saya pun berpesan ke teman saya Denny, "Bro, saya mau ke gudang dulu ya. Gak kuat nih, ngantuk banget gara-gara kemarin gadang. Lagian toko juga gak ada pengunjung, titipnya." "Oke bro, sama sih, saya juga ngantuk. Tapi kamu duluan aja deh, nanti saya nyusul." Saya pun berjalan ke gudang. Gudang tersebut adalah gudang yang tidak terlalu besar. Gudang ini tempat penyimpanan stok barang yang akan dijual nantinya. Setelah barang didisplay saat ini laku, di gudang, saya naik ke salah satu rak di atas dan menata tempat untuk saya bisa tidur.
Saya pikir jika saya tidur di atas agar saya bisa tidur nyenyak dan lebih aman. Karena nggak ketahuan kalau ada supervisor yang ngecek ke gudang. Setelah selesai menata tempat untuk tidur, saya pun mulai rebahan. Dan tanpa butuh waktu lama, saya pun terlelap. Saat saya tidur, saya bermimpi. Di dalam mimpi itu, si Andri, teman saya yang tadi, datang dan menasehati saya. "Bro, jangan suka tidur di gudang. Soalnya saya juga ada yang ganggu." Tapi di dalam mimpi itu, saya menjawab, "Saya nggak takut, Kondri. Kalau saya yang ketemu gituan, malah mereka mungkin yang takut melihat saya," ucap saya sombong sambil ketawa. Lalu saya tersentak bangun. Ada sebuah tangan menggenggam kaki saya. Bahkan tak hanya mencengkram. Tangan itu kini menarik sedikit kaki saya, hingga rak yang saya tiduri terdecit. Kepala ngantuk, saya tidak sampai membuka mata dan tidak menggubris tarikan itu. Yang paling si Denny yang jailin saya atau minta gantian jaga, pikir saya. Saya pun menggerakkan kaki saya untuk menepis tangan itu. Tapi tangan itu tetap erat genggam dan menarik kaki saya. Saya kesal, sedikit membentak, masih tanpa membuka mata. "Apaan sih, Den? Kamu ganggu saya tidur aja." Tapi tetap saja kaki saya ditarik-tarik sampai tiba-tiba, "Sokwe sing tenang ja." Tiba-tiba ada jawaban itu, dan suaranya bukan suara Denny. Bahkan itu suara wanita yang sudah tua banget. Suara itu terdengar sangat menyeramkan karena tidak ada karyawan yang sudah berumur tua di sini. Walaupun masih amat sangat mengantuk, suara tadi sudah cukup membuat jantung saya berdetak kencang dan memaksa saya membuka mata. Perlahan saya buka satu mata saya untuk sekedar mengintip ke dekat kaki saya, dan di depan kaki saya ada seorang nenek-nenek yang sedang jongkok menertawai saya, dan tawanya sangat mengerikan, dan posisi benar-benar berada di kaki saya. Ia memakai baju putih, rambutnya panjang, tebal seperti gimbal. Senyumannya lebih tepat disebut mengerikan. Sambil tertawa, sosok nenek ini berkata, "Sokwe sing tenang, kulem di dieu sareng nini jang." Mendengar kata tersebut, saya semakin takut, dan saya pun tidak sadar kalau saya berada pada rak atas. Sampai saya terjatuh ke bawah, tak ingat sakit. Saat itu juga pun saya lari ketakutan keluar. Kemudian saya ketemu sama si Denny di luar. Dia berkata, "Bro, kamu tidur lama sekali. Saya mau nyusulin kamu karena toko udah mau tutup. Yuk, udah waktunya pulang." Dengan napas tersengal-sengal, saya ingin menceritakan kejadian di gudang tersebut, tapi seakan-akan mulut saya terkunci dan saya tidak dapat bicara. "Kenapa, bro?" tanya Denny. Walaupun sudah ketakutan seperti itu, tapi tetap saja saya tidak bisa bicara sedikit pun. Saya hanya menggelengkan kepala kepada Denny dan bergegas karena sudah waktunya pulang. Singkat cerita, saya sudah sampai di rumah dan saya akhirnya dapat berbicara dan menceritakan hal tersebut kepada ibu saya, dan beliau berkata, "Ya udah, sekarang kamu tidur, istirahat, biar besok fit." Saya pun beranjak ke kamar untuk tidur. Tak lama,
Saya pun terlelap. Anehnya saya bermimpi kembali. Dan mimpi tersebut saya bertemu kembali dengan nenek yang tadi di gudang. Dalam mimpi saya, nenek itu berkata, "Ayo ke sini, ikut denganku." Dalam mimpi itu saya merasa ketakutan. "Jangan, Nek. Ampun, Nek. Jangan dekati saya, Nek." Dan saya hanya terbangun oleh suara yang membangunkan saya. "Nak, nak, bangun, nak. Kamu kenapa, nak?" Ketika saya terbangun, sudah ada ibu di samping saya. Kata ibu, saya mengigau dan berteriak-teriak saat tidur. Singkat cerita, esok harinya badan saya panas, dingin, dan saya tidak masuk kerja. Saya pun tidak mengerti kenapa tiba-tiba saya sakit. Dan pada bagian punggung saya berat sekali. Pada siang hari, saya tiduran di ruang tamu sambil menonton TV. Tiba-tiba terdengar suara, "Permisi, masuk rumah." "Assalamualaikum, punten." Suara seorang bapak-bapak dan saya pun menjawab, "Waalaikumsalam, mangga Pak." Dan ternyata itu adalah Pak RT yang seperti biasa menagih uang iuran ronda. Melihat saya, RT bertanya, "Kamu nggak kerja? Lagi gak enak badan, Pak? Jadi gak masuk?" Jawab saya. Pak RT diam sejenak, lalu ia bertanya, "Kamu kemarin tidur di gudang ya?" Jujur saya kaget, padahal topik pembicaraan kami tidak ke sana. Saya pun bertanya kembali dengan agak ketakutan, "Loh, kenapa Bapak RT tahu saya kemarin tidur di gudang?" "Saya dikasih tahu sama nenek-nenek yang lagi meluk kamu di punggung kamu itu," katanya sambil melirik ke punggung saya. Seketika saja panik dan bulu kuduk saya merinding semua. Saya meminta Pak RT agar mengusir nenek itu tersebut, karena di daerah saya, Pak RT salah satu orang pintar dan Pak RT menyarankan agar saya ke rumahnya saat malam hari. Saat malam hari pun ke rumah Pak RT. Di sana saya sudah disiapkan berbagai macam perlengkapan untuk mengobati saya. Beliau kemudian memerintahkan saya membaca istighfar terus-menerus, dan Pak RT mulai membaca ayat suci Al-Quran. Dan tak terasa pun, saya pun kehilangan kesadaran. Ada apapun yang saya ingat, ketika saya sadar, sudah banyak orang yang mengaji di sekeliling saya. Sementara ibu saya di sana menangis. Melihat saya bangun, ibu segera memeluk saya. "Alhamdulillah, kamu sudah sadar, Nak." "Kenapa, Bu?" "Kamu saat di ruqyah kerasukan beberapa kali, dan yang memasuki kamu berkata ingin menikahi kamu dan mengajak kamu ke alamnya. Kamu udah 3 hari gak sadarkan diri, Nak. Tapi alhamdulillah sekarang kamu udah sadar," kata ibu menjelaskan di tengah isak tangisnya. Dan atas kejadian tersebut saya memutuskan resign dari tempat kerja. Dan sampai sekarang pun melihat mall itu dan toko saya dulu cukup untuk membuat saya takut. Oke teman-teman, sekian kisah ini. Gimana menurut kalian kisah ini? Tulis di komentar. Dan jangan lupa juga di subscribe dan di like-nya ya. Terima kasih teman-teman.